Lokernya dong Kak. Enggak kok, aku sekali tes langsung bisa masuk. Para Partnership Development Program akan masuk ke interview Board of Director. Bertemu dengan Bapak Ibu Founder, bertemu dengan VP. Bisa nggak sih aku daftar lagi gitu kalau misalnya kemarin gagal? Maju terus pantang mundur itu akan selalu menjadi pembelajaran Persisten gitu ya. gitu kan. Culture fit, yang value fit juga, motivational fit juga, continuous learner. Jadi nggak cuma yang mau belajar aja. Kalau di Paragon kayaknya mau belajar udah KKM gitu ya, kayak semua orang harus mau belajar. Assalamualaikum, Morning Sunshine. Ketemu lagi di awal tahun 2024. Jadi kita hari ini khusus ya Kakak Uci ya, kita mau bergosip ala Paragonian. Gosip apa sih? Produktif ya kan. Di awal tahun ini kita pengen dong tentunya ya mengobrolkan sesuatu yang semakin bermanfaat lagi. Nggak cuma buat kita tapi buat masyarakat lebih luas. Karena tuh ya, pasti tuh banyak banget ya teman-teman ya di luar sana. Apalagi kalau misalnya kita lihat official sosial medianya Paragon maupun brand-brand yang kita punya gitu ya. Itu kayak itu nggak henti-hentinya itu tuh apa coba ya? Top komennya itu adalah tentang lokernya dong Kak. Nah itu sih nggak di komen, nggak di DM gitu ya. Pasti tuh jadi email. Itu nggak di email gitu ya. Pasti selalu kayak Kak lokernya dong, Kak info rekrutmennya dong gitu kan. Jadi kita kayak hari ini mau membahas seputar gitu ya rekrutmen yang ada di Paragon itu sendiri gitu. Jadi mungkin biar juga teman-teman tuh kan pasti banyak banget ya bertanya-tanya gitu kan. Ada yang bilang tuh udah ikut Kak gitu ya, tapi udah tes tapi nggak lolos. Sampai bahkan ada yang review tes gitu ya di Paragon gitu ya. Banyak banget tuh. Penasaran gak sih kalau dari tim rekrutmennya langsung gitu? Emang sebenarnya gimana sih gitu biar bisa masuk ke Paragon? Apakah dan emang gosip-gosip di sana itu benar gitu ya? Dan apakah ada loker di awal tahun 2024 ini gitu? Pasti penasaran kan? Ya udah kalau gitu. Aku juga penasaran ya. Iya, Anda mau ngelamar lagi ya gitu ya? Mau masukin lagi ya? Gak usah lah, udahlah. Cukup di sini aja. Mau daftar jadi CEO-nya mungkin ya? Aduh. Nanti dulu. Oke, kalau gitu langsung aja nih. Hari ini kita akan kedatangan teman-teman dari tim Employer Branding dan tim rekrutmen. Langsung ya. Yuk, mari kita datang. Aduh. Selamat pagi kabar Seger-seger banget ya. Oh, shit. Kayak salamnya beda ya guys ya. Ini muda-mudi ternyata tim yang perusahaan employer branding dan juga rekrutmennya Paragon ya gitu. Fresh dong. Fresh. Nanti kita kenalan ya kayak siapa aja namanya dan ini umur berapa gitu boleh nggak sih? Ini kayak berasa kita balik ke zaman-zaman baru masuk Paragon ya. Tahun berapa? Jangan disebut. Langsung flashback gitu ya. Nah, kali ini kita udah kedatangan tadi ya, ada teman-teman dari Employer Branding, sekaligus juga teman-teman rekrutmen. Nah ini kenalan dulu dong nih, kita manggilnya apa ya ini ya, manggil kakak-kakak juga, belum gitu ya. Mbak-mbak kayaknya kurang cocok gitu ya. Aja ya. Dari paling ujung kanan. Halo, nama aku Kayla Ashila, teman-teman bisa panggil Cila, aku dari tim Employer Branding. Lanjut. Halo teman-teman, aku Ajeng Zilvana, biasanya dipanggil Ajeng. Aku dari tim Talent Acquisition. Talent Acquisition tuh rekrutmen tadi ya? Iya betul, rekrutmen. Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan aku Fatia, biasa dipanggil Fati. Aku dari tim Employer Branding. Salam kenal semuanya. Nah ini mungkin wajah-wajah teman-teman ini tuh udah nggak asing lagi ya, apalagi untuk teman-teman yang masih mahasiswa, karena selalu ke kampus-kampus ya beredar ya, keliling terus ya. Boleh tulis di kolom chat kali ya. Lagi ya kita. Aku udah dikunjungin ya kakak ini. Mungkin kalau udah pernah ketemu sama kita bisa ya komen-komen. Sepanjang 2023 kemarin ke berapa kampus kalau boleh share? Wah, Sudah tidak terhitung ya. Mereka tuh tiap minggu tuh selalu nggak ada di kantor. Nggak pernah lihat di kantor sebenarnya karena lagi mereka keliling. lagi kesini gitu. Tentunya kita melihat dan mencari
potential talent langsung dong. Terjun langsung gitu ya, melihat gimana sih teman-teman di kota masing-masing. Nah, kita langsung jemput ya Kak. Langsung jemput talent ya. Wah, siapa yang siap dijemput? Langsung komen ya. Gitu. Nah, teman-teman gitu ya. Tadi ya kita udah spill nih gitu. Kita menghadirkan teman-teman biar kita ingin mengklarifikasi ya gosip-gosip, rumor-rumor yang beredar selama ini. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Banyak kayaknya. Gitu kan. Karena kan seperti teman-teman tahu kan gitu kan ya. Rekrutmen di Paragon itu ada yang bilang susah banget untuk bisa lolos, tapi ada juga yang bilang kayak itu mah cuma untuk kampus tertentu gitu ya. Atau ada juga yang bilang kayak enggak kok, aku sekali tes langsung bisa masuk. Aku ikut program ini langsung lolos gitu kan ya. Tapi nggak langsung juga sih, aku juga nggak sekali jadi sih. 3 kali tes Ada proses gitu. ya Benar, tentunya benar. Jadi gitu. Nah, hari ini kita ada. khusus mendatangkan teman-teman biar terinformasi dengan baik nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi tadi ya untuk potensial talent kita. Kayak gimana sih sebenarnya kondisi dan keadaan ketika teman-teman ingin bergabung menjadi Paragonian. Gitu. Nah, mungkin yang pertama nih teman-teman ya, pengen tahu dong gitu. Di Paragon itu sendiri untuk kita get potential talent itu ada program apa aja sih yang bisa menjadi sarana gitu ya agar Pintu masuk teman-teman. pintu masuk nih gitu teman-teman agar bisa sampai di proses rekrutmen sendiri gitu. Pastinya bukan cuman yang rekrutmen biasa kan, pasti banyak program-program lainnya nih. Boleh dong cerita ya Allah. Siapa Boleh nih? banget, Oke, boleh banget. Oke, Dari kecil boleh, Dari Sheila. Oke, kakak-kakak, di sini kita punya banyak banget program gitu ya. Buat mahasiswa dari semester berapapun kita ada di programnya. Yang pertama ada namanya Novo Club, kakak-kakak. Oh yang kemarin dapat rekor muri ya. Tahu nih kakaknya. Tahu dong. Yang kita dapat rekor mulai. Nah, Novo Club ini terbuka buat teman-teman mahasiswa mau semester awal atau semester akhir gitu ya. Semua dapat kesempatan yang sama untuk join ke Novo Club. Jadi Novo Club ini itu adalah komunitas mahasiswa aktif kakak gitu. Jadi ini tempat-tempat buat berkembang, tempat teman-teman buat berkembang dan juga teman-teman itu bisa banget yang inovasi-inovasinya bingung wadahnya mau kemana gitu ya. Nah, Paragon menyediakan Novo Club buat teman-teman bisa create project-project gitu. Jadi ada apa aja sih di Novo Club gitu. Yang pertama itu kita ada bootcamp kakak-kakak. Jadi adik-adik bakalan belajar gitu ya. Terus di Novo Club juga nanti adik-adik itu bakalan bisa ikut project-projectnya Paragon. Oh seru langsung. banget. Iya, dia Involve langsung gitu ya berarti dengan project Paragon ya. Habis dapat ilmu-ilmu langsung implementasi gitu. Kapan lagi ya kan? Benar, kapan lagi. Dan yang terakhir teman-teman bisa create project sendiri gitu. Seru Jadi banget. tunggu apa lagi gitu ya, Novo Club benar-benar tempat buat mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Ada berapa sih sekarang? Sekarang udah ada berapa tuh totalnya? Nah, kita sekarang udah masuk ke batch ketiga gitu ya. Dan di batch 2 alhamdulillah tuh ada 39.000 kakak-kakak mahasiswa aktif di seluruh shocking ya. Indonesia. Gitu. Wah berarti tahun depan harus capai 100 tahun ribu ini. ya Kak? Wah, Harus ya. Oh iya tahun ini, tahun ini. 2024. 2024 ntar sejuta ya. Targetnya udah sampai tahun bener. depan Mungkin ya. bisa ada Malaysia dan Oh negara-negara iya, lain. seluruh kan? dunia. Kita expand. Kita berdoa dulu ya, oke gitu. Nah itu buat yang mahasiswa semester awal atau akhir semua Yes. boleh ikut. Nah ada apa lagi nih program-program untuk Oke. mahasiswa tingkat 3-4? Sip, karena Paragon tuh terkenalnya hyper segmented ya Kak. Widih. Betul, Apa tuh? betul. Iya, iya. Hyper segmented. Nah, khusus untuk adik-adik yang sudah masuk tahun ketiga, berarti minimal semester 5. Kita Benar. juga ada program namanya Paragon Internship Program. Wow. Kita ada nih namanya Paragon Internship Program, sesuai namanya internship atau program magang gitu ya kakak-kakak. Nah, program magang ini adalah program magang yang khusus kolaborasi dengan Kemendikbudristek melalui program Kampus Merdeka. Gitu. Dan ini kita juga open to all universitas dan open to all major gitu. Jadi nggak ada spesifik major gitu. Jadi untuk semua mahasiswa tahun ketiga minimal semester 5 itu ada opportunity nih Kak untuk bisa langsung dapat project based learning ya Kak ya. Solving real cases industry. Dan nanti di akhir proses magang, teman-teman dari Paragon Internship Program ini akan dapat eksklusif rekrutmen untuk masuk ke program manajemen trainee-nya gitu. Nah, karena tadi udah sempat di-mention tentang manajemen trainee gitu. Dan ini akan dijelaskan oleh Kak Ajeng nih. Apa sih Kak program untuk fresh graduate yang kalau mau masuk ke Paragon? Oke, jadi untuk teman-teman fresh graduates, Paragon sendiri punya program yang mungkin di luar sana lebih dikenal dengan sebutan manajemen trainee ya Kak. Yes. Tapi kalau di Paragon, kita punya program namanya
Parapreneurship Development Program gitu. Jadi dari namanya aja udah parapreneurship, itu dari kata paragon dan juga intrapreneurship gitu kan. Jadi dia akan melatih, mengasah jiwa-jiwa intrapreneurship adik-adik nantinya yang fresh graduate begitu masuk menjadi paragonian, nantinya akan diasah di sana. Gitu. Parapreneurship Development Program. Betul. Nah, Atau kita nanti selama keberjalanan ngobrol-ngobrolnya kita akan singkatnya PDP kali ya. PDP ya. Oke. Berarti udah nggak ada doang kayak MT sama PLDP lagi udah nggak ada. Betul. Jadi semuanya Kita akan lebur menjadi jadi general. PDP. Iya, betul. Kita lebur menjadi PDP. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya teman-teman ya. Besok kalau mau masuk ke Paragon berarti jalurnya buat fresh grad yang itu. Jalurnya untuk fresh graduate hanya PDP gitu. Oke, berarti clue-nya ya, inget ya sampai di Clue-nya, akhir iya, betul. PDP. Aduh. Ada gerakannya nggak tuh? Nggak ya? belum. Berarti tadi ya teman-teman kalau untuk menjadi paragonian ya ada beberapa program bisa tadi. Berarti tadi Novocom juga endingnya bisa ikut rekrutmen ya Kak ya? Iya, cuma memang nggak direct sih Kak. Oh, nggak direct gitu. ya, Tapi gitu. ada opportunity untuk bareng-bareng kerja sama kita gitu kan. Untuk terpapar sama Udah merasakan ya exposure dengan teman-teman paragonian. Dan kayak udah berbulan-bulan ngerasain culture-nya sama Paragon, jadi ada lebih culture fit mungkin, Betul, udah bener tahu banget. dulu Betul, gimana kerja sama Paragon Networking industri gitu. itu penting ya Kak ya, network ke Paragon supaya culture-nya bisa terasa. Oke. Nah, aku cocok nih sama Paragon gitu oke. ya. Tapi ya mungkin banyak juga anak-anak Novo yang akhirnya internship juga ya di Paragon. Oh, jadi kayak jalur berjenjang ya. Iya. Ujung-ujungnya Kita juga sudah ada journey-nya ya Kak ya. Oke, ada Novo Club. Tadi ada juga PIP. PIP gitu ya. Tadi langsung ke program PDP. PDP-nya. Kalau nggak salah tuh ada Paragon Scholarship juga ya Kak ya? Itu juga ya. Paragon Scholarship yang kita kerjasama dengan 15 kampus. Gitu. Wow. Semoga makin banyak nih ya kampus kerjasama. Iya, ditunggu pasti deh ya. Karena banyak banget nih komen, Kak kampus aku kapan? Bener. Gitu. Nah, Oke, untuk journey Paragon Scholarship Program atau PSP ini, di akhir program juga akan kita lanjutkan eksklusif rekrutmen ke PDP atau MT-nya Paragon. Wow. Gitu. Jadi udah ada journey-nya nih. Dan sama juga dengan Novo Club bisa masuk ke internship dan juga scholarship. Wow, jadi sebenarnya banyak ya jalur menuju Paragon itu ya. Betul Kak. Ya semoga jadi teman-teman semakin kebuka ya, ternyata caranya banyak nih buat bisa terpapar dan jadi pintu masuknya lah buat ke Paragon. Ada lagi nggak kakak? Mungkin kalau experience hire ya Kak. Oh iya boleh. nih, Experience hire nih. Ini banyak Tahun ini banyak nih ya. pertanyaan apa sih, nih, Kak. fresh Jadi hire? mungkin ada yang bertanya kalau aku udah nggak fresh grad gimana sih Yes, cara masuk ke Paragon? Jadi di Paragon juga ada jalur untuk experience hire bagi orang-orang yang sudah punya expertise di bidangnya masing-masing. Paragon juga hire gitu. Nah biasanya juga untuk rekrutmennya via LinkedIn nih kakak-kakak, entah itu bisa apply langsung di LinkedIn-nya Paragon atau nanti akan di approach oleh talent acquisition dari Paragon. Oh, Jadi seru. kalau experience hire tuh harus experience berapa tahun tuh kak? Nah kalau experience hire ini minimal 2 tahun pengalamannya di bidang yang akan dia apply nantinya. Oke, catat ya teman-teman ya. Pokoknya kalau buat yang fresh grade tadi ada beberapa ya, Novo, PIP, PDP, PSP, 4 gitu kan. Buat experience hire-nya juga ada nanti jalur experience hire lewat LinkedIn ya Paragon. Jadi jangan lupa di follow gitu. Udah itu aja kalau program-programnya. Semoga makin banyak ya. Semoga makin banyak ke depannya. Nah, update-nya ada di Instagramnya Grow Grow at Paragon. Paragon. Makanya harus di follow. Oke, dan juga Instagramnya paragon.id. Jangan sampai ketinggalan. Nah, terus kalau tadi program-programnya kita udah dijelasin syaratnya gitu buat bisa masuk ke Paragon tuh apa sih? Oke, mungkin syarat dari yang fresh graduate dulu ya Kak ya. Boleh. Untuk yang fresh graduate atau yang PDP, nanti teman-teman syaratnya harus berstatus fresh graduate tentu saja. Oh, kirain Jadi status jomblo udah gitu ya. udah berstatus Beda. mahasiswa, sudah minimal dapat SKL kalau belum dapat ijazah, Oh, teman-teman bisa langsung jadi nggak apa-apa apply ya aja. Kak kalau belum dapat ijazah ya? Bener, jadi nggak harus ijazah teman-teman, begitu teman-teman sudah yudisium dan sudah mendapatkan SKL, boleh banget langsung apply gitu. Nah, syarat berikutnya IPK ya mungkin teman-teman IPK-nya minimal 3, jadi nggak muluk-muluk ya kakak, 3 Nggak 4,5. aja. Nggak yang- Jadi Itu kayaknya over di luar ya, over ya. sulit ya. Mana ya?
yang begitu sulit gitu Oke, ya. 3 ya Kak Kemudian, ya. Oke. ada juga syaratnya adalah maksimal usianya. Maksimal usianya memang untuk fresh graduate 27 tahun. Oh. Karena seperti namanya ya, kalau fresh Iya, graduate. fresh gitu. ya. Fresh, masih fresh gitu. Bagi yang Bener juga, bener. sudah lebih dari 27 tahun, nanti masuknya ke yang Experience experience hire. hire gitu. Dan untuk pengalamannya, tenang aja untuk teman-teman fresh graduate, mungkin syaratnya ada maksimal pengalaman 2 tahun. Jadi maksimal, bukan minimal. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya pengalaman Baru sama lulus sekali, banget nih, cuma baru kalian ada masih ijazah gitu benar kan. belum punya gitu. pengalaman Yes. bekerja, itu hanya pengalaman mungkin organisasi di kampus, itu welcome banget buat apply gitu. Jadi kalau yang sempat udah bekerja tapi belum sampai 2 tahun, masih bisa ikut Masih yang program bisa, fresh masih graduate bisa. ya. Oke, apalagi Kak syaratnya? Kayaknya itu aja ya buat yang jadi nggak banyak sebenarnya sebenarnya nggak syarat banyak, ya. nggak minta Oh. banyak-banyak ya, cuman itu aja untuk syarat administrasinya gitu. Itu sih. Dan Karena banyak-banyak tahap-tahapnya kan ada beberapa ya, Yes. administrasi aja dulu. Nanti kalau semua dijelasin panjang pusing kita ya. Nah Nggak ini nih selesai, Kak Uci benar. masuk ke tahap ya. Kalau tadi kan oke nih gitu ya, as general persyaratannya tuh ya insya Allah mah ini mah Nggak pasti banyak-banyak. mostly ya mahasiswa tuh bisa nih apply gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang next stepnya nih, proses rekrutmennya sendiri seperti apa sih Kak gitu. Karena kadang yang menjadi pain point-nya orang-orang ya kalau kita baca komen tuh kayak aduh ini prosesnya sulit banget sih Kak ikut tes ini gitu Tesnya kan. banyak gitu Iya, kan kadang. tesnya seharian Kak, atau bahkan kayak mungkin ada yang dipecah menjadi 2 hari gitu ya. Terus ada juga yang komen, aku ikut proses rekrutmen dari berapa ribu orang, cuman yang diterima berapa orang Kak gitu. Karena ya ampun ini prosesnya tuh sulit banget sih gitu. Apakah seperti itu? Oke gitu. Oke, untuk tahapan rekrutmennya itu sebenarnya kita bagi jadi 3 tahapan besar ya Kak. Oke. Ya. Mulai dari administration first ya tentunya ya, yang kedua ada online testnya, dan yang ketiga ada interview. Sebenarnya 3 ini aja, tapi mungkin ada anak-anaknya. Iya ya banyak ya. Oke, yang pertama administrasi. Untuk teman-teman yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Ajeng, PDP ya kakak-kakak ya, yang untuk fresh graduate. Ini kita nggak ada submit CV. Kenapa? Karena nanti mahasiswa atau fresh grad ini akan kita arahkan langsung ke website career. Apakah website careernya? career.paragon-innovation.com. Nah, itu Oh, adalah catat. Paragon website career kita, yang mana nanti silahkan mengisi selengkap-lengkapnya. Di situ jadi kita nggak ada submit CV ya Kak ya. Oke, Tapi oke. ada form yang nanti bisa teman-teman isi, dan juga bisa dicek current position, vacant position yang akan teman-teman pilih itu apa. Gitu. Sesudah lulus administrasi, yang pertama ada online test. Online test ini kita spill boleh ya di sini ya. Boleh, Secara lepaskan semua. secara Coba general. didetailkan juga boleh Kak, karena ini banyak di review orang ya Kak. Online test ada apa aja Sekarang siapkan gitu. dulu catatan ya. Siapkan catatan. Oke. Untuk online test Paragon, yang pertama ada self assessment, isinya ada verbal, figural, numerical. Kalau kakak-kakak dengar sebenarnya kan basic ya Kak ya. Yes. Tapi ini basicnya versi Paragon gitu Iya. ya, gitu. Basicnya versi Paragon. Pasti tentu ada set of parameter yang harus Yes. minimal KKM-nya gitu ya. Nah, sesudah lolos online test atau self assessment, masuk ke written test. Written Test ini lebih ke arah psychological test gitu. Akan lebih digali karakternya, strength, weakness dan sebagainya dengan psikolog kita gitu. Selain dari itu, kalau udah lulus nih Kak, akan masuk ke interview yang pertama. Interview yang pertama ini akan bertemu HR team atau psikolog tim kita. Gitu. Dan yang terakhir, kalau di Paragon kita juga sesudah lulus dari interview HR atau psikolog akan masuk ke interview board of director. Bertemu dengan Bapak Ibu founder, bertemu dengan VP gitu ya Kak ya. Dan yang terakhir baru medical check up berbarengan dengan proses offering. Jadi kalau dihitung sebenarnya Banyak ya Kak. ya lumayan gitu Udah ya. kayak kapal skincare ya, cuma 10 layer gitu ya, 10 layer step gitu. Tapi tentunya kan untuk mencari the best talent Yes. we can over. Gitu ya Yes. Kak ya, gitu. Jadi nyari yang paling cocok gitu ya sebenarnya. Betul, Antara betul. Paragonnya cocok sama temen-temen dan temen-temennya cocok sama Paragon gitu. Betul. Namun ada memang beberapa adjustment ya Kak terkait timeline. Nah, boleh dijelasin dari Kak Cila. Oke, nah ini sering banget nih Kak, kalau misalnya kita lagi event-event, job fair gitu ya, suka banyak yang nanya, Kak aku tuh udah pernah daftar di Paragon gitu ya, bisa nggak sih aku daftar lagi gitu kalau misalnya kemarin gagal. Nah di sini ada beberapa masa tunggu nih kakak-kakak, teman-teman semua gitu. Jadi tuh dia awalnya udah daftar Kak, udah ikut tes, misalnya tuh sampai tadi tes online tapi nggak lolos. Terus dia Bisa bisa lagi nggak sih nggak? daftar lagi Iya. gitu. Nah itu ya. Iya, ada dibagi 2 nih kakak-kakak. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman
itu gagalnya baik itu di self assessment ataupun di written test tadi gitu ya, masa tunggunya 6 bulan. Gitu. Jadi 6 bulan sejak email penolakan diterima. Gitu. Oh, jadi nanti kalau kita nggak lolos bakal dikirimin email ya kan? Benar, email gagal gitu ya. Nah setelah itu baru 6 bulan setelahnya baru bisa apply lagi gitu. Nah kalau misalkan gagal di interview, baik itu dari interview HR, interview psikolog ataupun interview BOD gitu ya, itu waktu tunggu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Cukup panjang ya. Betul, 1 tahun dari email gagal itu gitu. Jadi ini banyak banget yang nanya biasanya gitu ya. Jadi kita clearkan gitu ya di sini semuanya. Kalau misalkan mau coba lagi nih gitu, karena banyak juga di Paragonian yang memang nggak 1 kali ya Kak daftarnya ya. 3 kali. Kali-kali, Iya. 3 kali, 4 kali banyak banget gitu. Maju terus pantang mundur itu akan selalu menjadi pembelajaran persisten gitu kan. Iya, karena itu sih Kak gitu. Yes, tapi itu make sense banget sih, kayak 6 bulan waktu tunggu. Kalau misal sebulan aja kayak ya belum ada perubahan juga secara psikologik ataupun capability kita. Oke, nah ini tuh juga emang ada risetnya Kak. Kalau 6 bulan itu bisa aja ada perubahan kan dari orangnya gitu. Jadi harapannya setelah 6 bulan kan jadi bisa masuk gitu ya. Jadi bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Ada perbaikan lah ya Kak. Benar, ada teman yang jadinya bisa meet the kriteria. Benar-benar. Jadi kayak kita tuh bikin kebijakannya tuh nggak sekedar aja gitu ya sebenarnya Cil, tapi emang ada riset yang mendasari biar teman-teman juga lebih mungkin buat lolos di yang saat itu gitu. Setuju sih. Berkali-kali gitu kan capek kalau Capek juga lama banget iya. kan gitu. Jadi Sekali tas aja pusing sih guys. Jadi kayak kita kasih jeda dulu, teman-teman refleksi juga, evaluasi apa sih yang kemarin bikin nggak masuk nih. Jadi bisa ada improvement dulu baru daftar lagi gitu ya. betul sekali. Itu kayaknya mau pejuang tangguh ya, pengen masuk Paragon gitu Salah ya. satu value Paragon, ketangguhan. Jadi jangan Kayak mudah bisa dinilai ya dari situ ya. Iya, Pokoknya aku 6 bulan sekali harus ikut loh. Harus sampai schedule. masuk gitu ya, sampai buat schedule gitu ya. Iya, bisa apa lagi tanggal berapa gitu. Persisten ya, bagus. Ada lagi nggak kalau yang timeline-nya atau cuma itu aja, 2 itu aja? Untuk masa tunggu itu aja sih Kak. Oke. Ada blacklist nggak Kak? Iya nih, misal tadi Kak kayak udah 3 kali ikut kan pejuang tangguh ya ceritanya, 3 kali ikut, 4 kali ikut, Atau tapi sebenarnya kayak sampai umurnya maksimal masih bisa? masih belum lolos nih gitu. Pas di tes itu kayak, duh ini orang udah 3 kali, 4 kali gitu ya. Blacklist deh gitu, ada kayak gitu nggak sih sebenarnya? Kita nggak ada sih kayak gitu. Selama adik-adik atau teman-teman masih mau mencoba gitu ya, welcome, sangat welcome. Dan selama persyaratannya juga masih oke, silakan. Nah, sampai batas umur maksimal ya teman-teman ya gitu. Nah, tadi kan juga salah satu tahapnya itu tuh ada yang interview sama ada psikotes yang self assessment ya. Nah, tadi kan kita sebenarnya ngelihat kayak psychological juga, mungkin lebih ke kayak personanya teman-teman yang buat masuk gitu ya, pengen kita lihat. Nah, persona yang dicari buat masuk jadi Paragonian itu apa sih? Oke, jadi persona yang kita cari atau kayak gimana sih yang sebenarnya kita Paragon spill deh ke cari teman-teman gitu ya. Iya, ini menjadi pertanyaan penting juga sih Kak. Iya, Orang dicatat ya, dicatat. Paragon tuh dari orangnya seperti apa sih Kak sebenarnya gitu? Oke. Jadi pertama-tama tentu saja kalau yang kelihatan ya yang obvious adalah yang culture fit, yang value fit juga, motivational fit juga, dan yang paling mungkin kelihatan juga adalah secara job profile dan juga profile kandidatnya juga match, khususnya yang experience hire. Nah, untuk yang secara general, baik itu yang PDP atau yang experience hire, persona yang dicari biasanya persistence nih Kak, persistence. Tadi Kakak udah mention ya. Juga sempat banget di-mention sama kakak sebelumnya. Juga yang mau untuk mencari opportunity, going extra miles gitu ya. Terus juga Growth mindset ya Kak, berarti ya mau growth belajar. mindset, dan juga orang-orang yang dia nggak takut untuk mengambil risiko yang terukur ya Kak, tentu saja. Dan continuous learner, jadi nggak cuman yang mau belajar aja. Kalau di Paragon kayaknya mau belajar udah KKM gitu ya Kak. Semua orang harus mau belajar. Minimal standar ya. Benar, standar. Tapi orang-orang yang mau continuous learner sudah belajar A, dia mau belajar B, sudah belajar B, dia mau belajar C, dan seterusnya gitu ya. Nggak membatasi. Benar, nggak membatasi ruang untuk berkembang. Wow. Dan juga yang paling penting adalah giving greater impact for the greater good. Selaras dengan visi dan misinya Paragon gitu. Nah, purpose kita kan pengen ngasih kebermanfaatan seluas-luasnya ya buat masyarakat. Jadi kayak itu harus menjadi persona pokok gitu ya yang ada di jiwa-jiwa Paragon. Oh, kayaknya perfect banget ya. Kok saya merasa apakah saya seperti itu gitu? Apa saya seperti itu?
Tapi kadang ini ya teman-teman yang penting teh niat baik kayaknya ya buat ada di Paragon teh. Niat baik buat terus mau belajar gitu. Niat Itu baik buat tadi yang ngasih manfaat motivational gitu. fit. Motivational Ah, fit ya. motivational fit benar-benar. Kalau banget. punya ambisius, kalau memiliki nilai It's okay, ambisius itu iya nggak? masuknya It's motivational fit it's juga ya. selama ambisiusnya Positive way. positif Positive way, dan ya. untuk memberikan impact yang baik, why not? Iya, kadang karena emang anak-anak Paragon tuh di luar sana tuh juga terkenal itu. Ambisius Ambisius ya, banget nih Kak. anak-anaknya, ambis banget gila gitu. Ambis dalam kebermanfaatan. Iya. Perasaan Padahal iya ya. Kita introvert banget tuh padahal. Kalem ya. Kalem, introvert gitu. Ambisius bertempatnya gitu Iya, ya. tempatnya ya. Ambisius untuk berinovasi. Cakep banget sih. Nah, kalau tadi ya udah kelihatan ya personanya gitu seperti apa. Nah, kalau misalnya nih Kak, tadi ya udah ngelewatin nih. Kayak secara persona gue cocok masuk Paragon gitu ya. Gue Paragonan banget nih gitu. Terus kayak ya udah daftar gitu ya. Terus melewati semua proses gitu. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri gitu ada nggak sih kayak parameter atau poin kayak oh, ini tuh menjadi penilaian yang utama nih ketika kita memilih para calon-calon Paragonian ini gitu. Oke, mungkin. Biasanya ada penilaian atau dilihat dari mananya sih Kak? Oke, kalau penilaian selama keberjalanan prosesnya pastinya kelihatan ya Kak. Tadi balik lagi ke yang sebelumnya culture fit karena Yes. Paragon itu perusahaan yang kental akan culture dan juga value-nya. Jadi dicari kira-kira anak ini selama kita mengulik, Paragon mengulik apakah dia culture fit dan juga yang tadi apakah anak ini atau orang ini kalau ditempatkan di sebuah posisi apakah dia akan fit secara job profile-nya. Gitu sih Kak yang paling dilihat. Oke. Dan tadi mungkin yang menarik itu juga ya, pas di sesi terakhir itu kan memang nanti teman-teman itu bakal ada interview salah satunya dengan para family ya gitu ya, para BOD family ini tuh jadi nilai positif gitu loh kalau misalnya gue baca reviewan orang-orang ya, karena mungkin nggak semua perusahaan apalagi perusahaan gede ya itu bisa langsung Ketemu sama berhadapan ownernya interview dengan gitu. owner gitu ya, dengan founder gitu. Tapi uniknya di Paragon itu teman-teman bisa ya ada kesempatan tuh buat sampai interview, mungkin langsung ditanyain kali ya kayak di sidang kali ya sama para family gitu ya. Sekarang berapa orang sih yang interview? Kalau zaman dulu tuh bersebelas aku. Iya, kalau dulu All ya family sama paling psikolog. sedikit sih dulu 6-7 orang Iya. ya kalau dulu. Ya sekarang juga mostly sama sih Kak. Oh, gitu Masih ya. sama ya. Berarti emang Wah. bentuknya kayak satu orang terus ada Iya, family kayak dalamnya. sidang ya. Oh, bener. iya. Langsung ditanya nih, Emang kayak kamu sidang. ngapain di Paragon gitu ya. Sama family Karena balik Paragon lagi, ya. Paragon kan merupakan family company ya Kak. Betul. Jadi seperti kita mau hire orang itu seperti kayak mau mengadopsi anak sendiri. Jadi semuanya harus Kita benar. jadi keluarga. Bener. Jadi harus fit banget tadi. Langsung make sure ya, wah ini anak yang bergabung itu tuh Betul Kak. pantas nih, cocok nih dijadikan keluarganya Paragon gitu. Wah, Tapi menarik. disclaimer nggak serem ya maksudnya. Enggak sih. Seru banget kayak berasa Kayak serem gitu banget. Iya, mungkin kalau teman-teman udah tahu siapa aja ya gitu para BOD Karena, kita apalagi iya. family tuh nggak bakal semenyeramkan yang dibayangkan sih. Karena family-nya tuh kayak Ibu Nur, Pak Subakat, Pak Harwan, Pak Salam, Dr. Sari semua tuh humble banget. Luar biasa, Jadi kayak Masya Allah. malah wah ketemu sosok inspiratifnya selama ini cuma ngeliat di panggung, di webinar, akhirnya ketemu langsung gitu. Aku mah langsung salim. Nggak menyeramkan tapi mungkin agak shock aja pas di awal ya. Banyak Oh, gitu. kok banyak gitu. Lebih banyak daripada sidang skripsi ya. Bener. Mungkin deg-degan wajar kali ya. Tapi Iya, seru iya, sih. iya. Tapi Kayak punya kesempatan ngobrol sama all family itu seru Nah itu banget. uniqueness-nya ya Benar, Kak ya. benar. Experience-nya sih, jadi kayak wah bisa langsung ngobrol langsung, bisa langsung mengeluarkan apa aja sih sebenarnya yang ada di uniqueness yang ada di diri kalian gitu ya. Bisa. Jadi kayak nggak cuma kita yang ditanya, di saat itu pun kita punya kesempatan buat menanyakan. Betul, ya kan? Wah, itu serunya ya. Iya. dua arah Jadi gitu ya Kak bener. jadinya. Apalagi kalau buat teman-teman sekarang tuh kayaknya kan kerja itu nggak cuma buat nyari uang, tapi juga visi aku tuh sama nggak ya sama visinya perusahaan gitu kan. Jadi kayak itu saat yang tepat banget buat teman-teman bisa nanya nih, kayak gue cocok nggak di situ gitu. Seru banget sih. Masuk Paragon itu apakah harus dari top university, Kak? Fakta. Mungkin bisa didokumentasikan before after masuk Paragon. Iya sih. Paragon expanding global juga harus ready. Aku melihat kalau aku adalah seorang anak teknik, aku udah 4 tahun gitu ya kuliah, masa aku lulusnya nggak menggunakan ilmu-ilmu itu gitu. Tapi aku juga mikir lagi gitu. Psikolog aja berpikir kalau aku tuh kelebihannya di situ. Kenapa aku tetap mau menutup diri gitu ya? Aku mau tetap di teknik aja di saat aku punya potensi yang lain gitu. Jadi kayak unleash your potential gitu kan. Mungkin aku bisa lagi berkembang di sana.